Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pecinta Al-Iman TV dan para pendengar radio suara Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi, dan pada kesempatan yang baik ini kita masih dalam pembahasan bab maja'a fi wafati Rasulillah, bab tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah bagian kedua, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab wafatnya Rasulullah bagian pertama, dan sekarang ini kita akan membahas bab wafatnya Rasulullah bagian yang kedua, karena belum selesai kita lanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Taib, kita akan membahas sekarang hadis yang ke-392. Qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pengarang kitab ini Imam Tirmidzi, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, haddatsana Bishr ibn Hilal As-Sawwaf Al-Basri qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman an Thabit an Anas ibn Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang minal muqarrabin, termasuk sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Anas ini memiliki julukan, dan julukannya Anas bin Malik adalah Khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah. Jadi dulu di zaman Nabi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah sampai ke Madinah, ada bocah kecil yang berkhidmah melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membersamai Nabi, melayani Nabi dengan baik. Bocah kecil itu namanya Anas bin Malik. Sehingga tidak heran dalam kitab Syama'il Nabi ini banyak riwayat-riwayat dari beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Anas bin Malik ini paham betul Nabi, ngerti Nabi dari dekat, ngerti seluk-beluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Qal, Anas bin Malik berkata radhiyallahu an, lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai'. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ketika beliau masuk ke kota Madinah dari hijrah, ya, dari Mekah, ketika beliau tiba di Madinah, maka kata Anas bin Malik, pada waktu itu semua bersinar, semua ceria, semua nampak ceria, semua nampak sumringah. Kota Madinah terang benderang, ceria, penuh dengan kegembiraan dan keceriaan. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi azlama minha kullu syai'. Dan sebaliknya, ketika hari di mana Rasulullah wafat di dalamnya, maka kota Madinah terkesan redup, semuanya bermuram, semuanya gelap, semua terasa padam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Wa ma nadhafna aydina minat turab, dan kami tidak melepaskan tangan-tangan kami dari debu atau dari tanah.
Wa inna la fi dafnihi sallallahu alaihi wasallam hatta angkarna qulubana. Dan benar-benar pada waktu itu kami menguburkan, ya, memakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai kami mengingkari hati-hati kami. Saking pedihnya, saking sedihnya. Ya, hadis ini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami' dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu menggambarkan dulu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah dan tiba di kota Madinah, itu kota Madinah, ya, terang benderang, ceria. Ya. Kota Madinah bersinar. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kota Madinah muram, padam, dan gelap. Itu bagaimana seorang Anas bin Malik yang dijuluki pelayannya Rasulullah menggambarkan kepedihan, kesedihan, dan kegelisahan serta kedukaan yang mendalam para sahabat ketika ditinggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seakan-akan kota Madinah itu padam, redup, bermuram. Nah, ini menunjukkan bagaimana para sahabat benar-benar berduka cita yang sangat mendalam atas wafatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya haddatsana Muhammad bin Hatim qal haddatsana Amir ibn Salih an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin. Nah, ini hadis ini menjelaskan dengan teksnya, dengan nasnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin dan tidak ada perselisihan para ulama tentang hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan fihi tahdidun atau fihi tahdidul yaum alladzi mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan atau menentukan dengan gamblang hari wafatnya Rasulullah. Wa huwa yaumul itsnain, dan Rasulullah wafat pada hari Senin. Wa hadza mahallu ijma', dan ini sudah ijma'. Di para ulama sepakat, semuanya sepakat bahwa Rasulullah wafatnya pada hari Senin. Jadi Rasulullah itu lahir pada hari Senin dan wafat pada hari Senin. Wa huwal yaumul ladzi wulida fihi Rasulullah, dan hari Senin itu pula hari Rasulullah dilahirkan di muka bumi ini. Jadi Rasulullah lahir pada hari Senin, wafat pun pada hari Senin. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, secara sanad hadis ini lemah, tetapi ada hadis-hadis yang lain semisalnya dan sahih, dan maknanya pun sahih. Kemudian haddatsana Muhammad bin Abi Umar qal haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Ja'far ibn Muhammad an abihi qala kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ja'far bin Muhammad dari Muhammad bukan Muhammad seorang sahabat, ya, mohon maaf. An Ja'far bin Muhammad an abihi qal, perhatikan, kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin. Famakatha dzalikal yaum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tetap di tempat beliau, makatha al-yaum, seharian beliau ada di belum dikubur maksudnya, ya, belum dikubur. Wa lailatul tsulatsa, dan pada hari Selasa juga, malam Selasa. Wa dufina minal lail, dan beliau dikuburkan di malam hari. Qala Sufyan wa qala khairu yusma' sautul masahi min akhiril lail. Kemudian diterangkan di sini maksud wadufina minal lail, maksudnya lailatul arbi'a. Jadi maksudnya itu wadufina minal lail, kata pensyarih beliau mengatakan lailatul arbi'a. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diwafatkan pada malam Rabu, ya, pada malam Rabu. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma'alimna bidafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'tu sautal masahi min akhiril lail, yakni lailatul arbi'a. Ya, kami tidak tahu dikuburnya Rasulullah sampai kami mendengarkan suara masahi di akhir lail, akhir malam, yaitu lailatul arbi'a, pada malam Rabu. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan atau dimakamkan pada malam Rabu. Bagaimana kisah utuhnya, nanti ada hadis yang panjang dan kita akan membaca bagaimana Rasulullah menjelang wafat dan seterusnya sampai beliau wafat dan bagaimana beliau dikuburkan. Nanti ada babnya sendiri insyaallah, atau ada hadisnya sendiri yang sangat panjang. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namr an Abi bin Abdullah ibn Abi Namir an Abi Salama bin Abdurrahman ibn Auf qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah pada hari Senin. Wa dufina yaumats tsulatsa, dan beliau dimakamkan atau dikubur pada hari Selasa. Nah, diterangkan kata Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa, hadza hadisun gharib, ini hadis yang aneh. Ya, karena Abu Salama bin Abdurrahman itu seorang tabi'in. Beliau nggak tahu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hadisu dhaifun sanadan wa matnan. Maka hadis ini dhaif, baik secara sanadnya maupun secara redaksinya. Kemudian karena apa? Karena matannya ini menyelisihi hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya menjelaskan, hadis yang sahih menjelaskan bahwa Rasulullah itu dufina lailatul arbi'a. Jadi Rasulullah itu dikebumikan pada malam Rabu. Ya, jadi sempat satu harian Rasulullah itu tidak dikubur, ya, tidak dimakamkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin. Ya, Rasulullah wafat pada hari Senin, ya, bahkan lebih dari sehari, ya. Tapi jenazah Rasulullah beda dengan jenazah manusia lainnya. Rasulullah itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tibta hayyan wa mayyitan. Engkau ya Rasulullah selalu wangi, selalu harum, baik ketika hidup maupun sudah wafat. Nah, setelah ini kita akan baca hadis yang panjang sekali, menceritakan kronologi ketika Rasulullah masih sakit sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan. Hadisnya panjang, silakan disimak baik-baik. Qal haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami. Qal haddatsana Abdullah ibn Dawud. Qal haddatsana Salama ibn Nubayt. An-Nu'aim ibn Abi Hind. An-Nubayt ibn Syarit. An Salim ibn Ubaid. Wa kanat lahu suhbah. Jadi Salim bin Ubaid ini seorang sahabat Nabi. Qal, beliau berkata,
Ughmiya ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi fa'afaqa. Jadi Rasulullah dulu itu sallallahu alaihi wasallam sempat pingsan ya. Fi maradi, karena sakit, dan sakitnya Rasulullah itu luar biasa. Bahkan diterangkan dalam sebuah riwayat, demamnya Rasulullah itu 2 kali demamnya kita. Ya, kalau kita kena panas dan panasnya luar biasa, maka Rasulullah itu panasnya 2 kali panasnya kita. Demamnya Nabi itu lebih panas daripada demamnya kita. Ya, dan Rasulullah SAW ketika sakit di hampir-hampir wafat itu sempat ughmiya alaih. Rasulullah sempat pingsan. Fa'afaqa, kemudian Rasulullah sadar diri, Rasulullah sadar, bangun dari pingsannya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada keluarganya yang menunggui, Rasulullah berkata, hadaratis salah, apakah waktu sholat sudah tiba? Dan itu posisi Rasulullah ada di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sakit-sakit keras, itu posisinya ada di rumah Sayyidatuna Aisyah. Jadi ketika Rasulullah bangun atau sadar dari pingsannya, Rasulullah berkata, hadaratis salah, apakah waktu sholat sudah tiba? Faqalu, maka orang-orang mengatakan, na'am, ya Rasulullah, sudah tiba waktu sholat. Faqala, maka Rasulullah berkata, muru Bilalan falyu'adzin, perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Wa muru Abu Bakrin an yusalliya linnasi au qala binnasi. Dan setelah itu tolong perintahkan Abu Bakar untuk memimpin manusia sholat berjamaah. Jadi kondisi Rasulullah sudah payah, sudah sakitnya luar biasa. Maka Rasulullah bangun dari pingsannya, tanya, ini sudah hadir waktu sholat apa belum? Dijawab sudah. Maka Nabi memerintahkan agar Bilal itu mengumandangkan azan. Lalu Rasulullah mengatakan, perintahkan agar Abu Bakar mengimami sholat. Kemudian summa ughmiya alaihi, kemudian Rasulullah pingsan lagi. Fa'afaqa, kemudian Rasulullah sadar lagi, terbangun lagi. Kemudian Rasulullah berkata untuk kedua kalinya, hadaratis shalah, apakah waktu sholat sudah tiba? Mereka menjawab, na'am, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata lagi, perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk ngimami sholat. Faqalat Aisyatu, maka Aisyah berkata, inna abi rajulun asif, idza qama dzalikal maqam baka fala yastati. Ya Rasulullah, tolong ya, jangan engkau suruh ayahku Abu Bakar ngimami sholat. Karena dia itu orang yang asif. Artinya kalau ngimami sholat itu gampang nangis. Orangnya itu lembut hatinya, kalau ngimami pasti akan nangis. Dia nggak mampu. Pasti akan nangis kalau ngimami. Falau amarta ghairahu, apa enggak lebih baik panjenengan perintahkan yang lain ya Rasulullah? Jangan ayahku, jangan Abu Bakar. Coba yang lain saja. Karena ayahku itu kalau ngimami, itu nangis orangnya, gampang nangis. Qala, thumma ughmi alaihi. Kemudian Rasulullah pingsan lagi. Fa'afaqa. Kemudian Rasulullah terbangun lagi atau sadar. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, muru Bilalan falyu'adzin. Perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Wa muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Terus perintahkan agar Abu Bakar mengimami manusia salat berjamaah. Fa inna kunna sawahibu au sawahibatu Yusuf. Sungguhnya kalian ini wanita seperti wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf. Qala fa'umira Bilalun fa'adzana. Akhirnya Bilal diperintahkan mengumandangkan adzan dan akhirnya Bilal adzan. Wa umira Abu Bakrin, maka akhirnya Abu Bakar diperintahkan fasalla binnas. Akhirnya Abu Bakar ngimami salat. Jadi Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang sudah menjadi imam salat berjamaah padahal Rasulullah masih hidup. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khifatan.
Lah setelah Rasulullah menyuruh Abu Bakar ngimami sholat, ya, dan para sahabat sedang diimami Abu Bakar, nah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai dalam dirinya ada khifah, ada enteng, enak, dibuat gerak gitu loh. Jadi Rasulullah merasa agak mendingan sakitnya. Faqala unduru li man attaqiu alaihi. Faja'at Barira wa rajulun akhar fattaka alaihima. Akhirnya Rasulullah SAW ingin bersandar, ya. Ingin bersandar, kemudian datanglah Barirah dan laki-laki lain. Itu Rasulullah bersandar kepada keduanya. Ya, fattaka alaihima. Falamma ra'ahu Abu Bakar dhahaba liinkisah. Ketika Abu Bakar melihat, jadi posisinya Abu Bakar di depan, kemudian para sahabat di belakang Abu Bakar, terus Rasulullah datang atau nampak Rasulullah, maka Abu Bakar mundur. Abu Bakar mundur, maksudnya mempersilakan Rasulullah saja yang jadi imam. Fa'auma'a ilaihi an yathbuta makanahu. Tapi Rasulullah SAW memberi isyarat kepada Abu Bakar untuk tetap pada posisinya, yakni tetap kamu jadi imam sholat. Hatta qada Abu Bakrin sholatahu. Akhirnya Abu Bakar menyelesaikan sholat tersebut. Sholat bersama para sahabat. Thumma inna Rasulullah SAW kubida. Setelah itu Rasulullah SAW diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis saling melengkapi satu sama lain. Dalam hadis lain lagi cerita di Sirah Nabawi, antum kalau ingin melihat cerita tentang bagaimana wafatnya Rasulullah secara komplit atau dengan kronologi yang jelas, silakan dibuka kitab, ya, di antaranya ya banyak kitab, tapi di antaranya adalah kitab Rahiqul Makhtum. Rahiq al-Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya. Kitab itu menjelaskan secara kronologis gitu. Ya, 5 hari menjelang wafat, kejadiannya apa saja. 4 hari menjelang wafat, kejadiannya apa saja. 3 hari menjelang wafat, apa saja yang terjadi. Kemudian 2 hari sebelum wafat, sampai 1 hari sebelum wafat, sampai hari di mana wafatnya Nabi, dijelaskan secara kronologi. Itu bagus sekali kitabnya, bisa antum jadikan rujukan, kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ya, untuk mengetahui bagaimana kronologi wafatnya Rasulullah secara detail, ya. Nah, itu bab Sirah Nabawi. Kalau sekarang ini kita akan baca hadis Nabi. Jadi Rasulullah wafat, ya. Faqala Umar, ya, Umar ketika Rasulullah wafat, Umar tidak percaya kalau Rasulullah itu wafat pada awal kali, ya. Dan Umar mengatakan, wallahi la asma ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtu bisayfi hadha. Demi Allah, tidaklah aku mendengar seseorang mengatakan atau menyebut bahwa Rasulullah wafat, niscaya aku tidaklah demikian kecuali aku akan tebas dengan pedangku. Kalau sampai ada yang mengatakan Rasulullah wafat, mati, maka saya akan tebas dengan pedangku. Wa kana an-nasu ummiyin lam yakun fi nabiyyun qablahu. Ya. Dan manusia dalam kondisi buta huruf, tidak punya seorang nabi sebelumnya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Famsakan nas, maka manusia saling menahan. Ya, faqalu ya Salim. Maka orang-orang berkata, ya Salim, intolik ila sahibi Rasulillah fad'uhu. Wahai Salim, ada seorang namanya Salim, ya. Mungkin ini gak diterangkan di sini Salim yang mana, ya, karena Salim juga mungkin banyak. Ya Salim, intolik ila sahibi Rasulillah. Wahai Salim, berangkatlah menuju sahabatnya Rasul. Maksudnya Abu Bakar. Karena di antara julukannya siapa? Abu Bakar adalah sahibu Rasulillah. Sahibu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berangkatlah Salim menuju temannya Nabi, teman dekatnya Nabi, teman sejatinya Nabi, yaitu Abu Bakar. Fa'ataitu Aba Bakrin. Oh, ini maksudnya Salim bin Ubaid, ya. Salim bin Ubaid adalah perawi hadis ini.
Faqalu ya Salim intolik ila Rasulillah. Orang-orang berkata, wahai Salim, berangkatlah menuju teman dekatnya Nabi yaitu Abu Bakar. Panggillah dia dan kabarkan bahwa Rasulullah sudah wafat. Atau ada keadaan genting begitu. Fa'ataitu Abu Bakrin wa huwa fil masjid. Maka aku datangi Abu Bakar dan posisinya Abu Bakar kala itu ada di masjid. Fa'ataituhu abki dahishan. Aku datangi Abu Bakar dalam kondisi menangis pilu, menangis sedih, berduka cita. Falamma ra'ani qalah. Ketika Abu Bakar melihat aku, maka Abu Bakar berkata, aku bidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Qultu. Maka Salim berkata, inna Umar yaqul la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubila illa darabtu bi sayfi hada. Ketika ditanya oleh Abu Bakar, ada apa kamu kok nangis? Apakah Rasulullah telah wafat? Maka orang ini menjawab, kata Umar, barang siapa berkata bahwa Rasulullah wafat, maka aku akan tebas dia dengan pedangku. Maka kata Abu Bakar, intolik, ya sudah, berangkatlah. Fantolaktu ma'ahu, maka aku berangkat bersama Abu Bakar ke rumah Rasulullah. Faja'ahu wa wannasu qad dakhalu ala Rasulillahi. Maka datanglah Abu Bakar sedangkan orang-orang masuk ke ruangan Rasulullah. Maka Abu Bakar datang dan Abu Bakar berkata, ya ayyuhan nas afrijuli afrijuli, wahai manusia, ini maksudnya minggir, menepi agar aku bisa masuk. Maka akhirnya datanglah Abu Bakar di hadapan Rasulullah yang sudah di pembaringannya. Hatta akabba alaihi, maka dipeluk oleh Abu Bakar. Wa masau, dan dielus atau dipegang oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau wafat. Sungguhnya engkau telah wafat ya Rasulullah. Ini firman Allah. Jadi Abu Bakar membaca firman Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad mati, akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan mati. Tsumma qalu, kemudian mereka berkata, orang-orang berkata kepada Abu Bakar, ya sahiba Rasulillah, aku bidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai temannya Rasul, Abu Bakar, apakah Rasulullah itu benar-benar wafat? Qala na'am. Maka kata Abu Bakar, benar, Rasulullah itu telah wafat. Fa'alimu an qad sadaqa. Akhirnya manusia itu baru yakin ya dan percaya karena yang ngomong ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka manusia baru sadar bahwa Rasulullah memang sudah wafat. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah wafat itu manusia penuh dengan gejolak. Umar masih belum percaya. Ada yang masih simpang siur. Ada yang ngomong ngeracau. Ada yang sampai Umar berkata, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku akan tebas dengan pedangku. Saking nggak percayanya. Ada yang bingung mau ngomong apa. Ada yang tidak paham apa yang dibicarakan. Manusia penuh dengan kesimpang siuran. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya, dan seterusnya. Dan manusia gelisah semuanya. Kena peristiwa yang sangat dahsyat itu. Maka datanglah Abu Bakar. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abu Bakar mencium kening Rasulullah. Dan Abu Bakar mengatakan dalam riwayat, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Engkau selalu wangi, engkau selalu indah, engkau selalu baik. Baik dalam kondisi wafat maupun sudah baik dalam kondisi masih hidup maupun sudah wafat. Kemudian Abu Bakar keluar. Umar masih berkata-kata di depan manusia bahwa Rasulullah tidak wafat. Maka Abu Bakar menyuruh Umar untuk berhenti dan diam. Tapi Umar terus menyampaikan sesuatu ke orang-orang. Akhirnya Abu Bakar meninggalkan Umar dan Abu Bakar pidato di depan manusia. Abu Bakar pidato di depan manusia dan mengatakan, ya ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad, maka ketahuilah sungguhnya Muhammad telah mati hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Telah wafat pada hari ini. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa menyembah Allah,
maka Allah hidup dan tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca ayat, ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablir rusul. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali seperti nabi-nabi terdahulu. Apakah kalau Nabi Muhammad ini wafat atau terbunuh, kemudian kalian menjadi kafir lagi? Barulah para sahabat itu sadar. Barulah para sahabat sadar bahwa Rasulullah benar-benar wafat. Ya, setelah dibacakan oleh Abu Bakar ayat itu, seakan-akan ayat ini terlupakan. Ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablir rusul. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali seperti nabi-nabi sebelumnya. Apakah kalau telah wafat atau telah gugur, kalian menjadi murtad lagi? Barulah para sahabat sadar bahwa yang diomongkan Abu Bakar benar adanya dan Rasulullah benar-benar wafat. Bahkan dalam riwayat Umar mengatakan, setelah aku mendengar ayat itu dibacakan oleh Abu Bakar, baru aku pahami dan aku sadari bahwa Rasulullah benar-benar wafat. Maka aku menjumpai kedua kakiku tidak sanggup memikul badanku. Maka Umar pun ambruk. Dalam artian saking sedihnya, saking duka yang mendalam. Jatuhlah Umar dan barulah sadar para sahabat bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulai detik itu sampai hari kiamat sudah tidak ada wahyu lagi turun di muka bumi ini. Karena Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Kemudian ikhwatal iman, setelah itu orang-orang berkata, ya sahibah Rasulillah, ayu shalla ala Rasulillah, wahai sahabat Nabi, apakah Rasulullah akan disolati jenazahnya? Qala na'am, kata Abu Bakar, iya, Rasulullah akan disolati jenazahnya. Qalu, mereka berkata lagi, wa kaifa, bagaimana caranya? Qala, maka diterangkan sama Abu Bakar, yadkhulu qaumun fayukabbiruna fayusalluna wa yad'una thumma yakhrujun. Kata Rasulullah, kata Abu Bakar, caranya adalah sebagian orang masuk ke rumah, kemudian mereka bertakbir, sholat, mendoakan, terus keluar. Terus gantian. Fayadkhulu qaumun, thumma yadkhulu qaumun, fayukabbirun, fayusallun, fayad'un. Maka gantian, kelompok lain, ya takbir, mendoakan, ya, kemudian keluar. Kemudian yadkhulun nas, kemudian manusia pun masuk dan mengikuti arahan Abu Bakar As-Siddiq untuk ngimami mensolati jenazah Rasul, gantian, ya. Qalu, setelah itu manusia berkata, ya sahibah Rasulillah, ayudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatnya Nabi, apakah Rasulullah juga akan dimakamkan? Maka kata Abu Bakar, na'am, iya, Rasulullah akan dimakamkan. Mereka bertanya lagi, aina, di mana Rasul dimakamkan? Maka Abu Bakar menjawab, fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhahu. Ya. Rasulullah akan dimakamkan di tempat Allah wafatkan beliau. Allah ambil rohnya. Fa innallaha lam yaqbid ruhahu illa fi makanin thayyib. Dan sesungguhnya Allah tidak mencabut ruh Rasulullah kecuali di tempat yang baik. Fa'alimu an qad sadaqa, dan para sahabat mengerti, mengilmui bahwa yang diomongkan Abu Bakar ini benar. Yang diomongkan Abu Bakar inilah yang leres, yang betul, ya. Tsumma amarahum an yughassilahu banu abihi. Kemudian Abu Bakar memerintahkan mereka agar Rasulullah dimandikan anak-anak bapaknya. Maksudnya kerabatnya Nabi. Di antaranya yang memandikan, wallahu a'lam bishawab, kerabatnya Nabi Ali dan keluarganya Abbas. Fadl mungkin, ya. Wajtama al-muhajirun yatasyawarun. Akhirnya orang-orang muhajirin bermusyawarah. Faqalu, mereka berkata, intalik bina ila ikhwanina minal ansar nudkhiluhum ma'ana fi hadal amr. Akhirnya mereka berkata, orang-orang muhajirin berkata, ayo kita datangi teman-teman kita Ansor dan kita ikut sertakan kaum Ansor dalam masalah kita. Faqalatil ansaru, maka orang-orang Ansor berkata, minna amirun wa minkum amirun.
Hei orang-orang muhajirin, kami orang Ansor punya pemimpin dan kalian orang muhajirin punya pemimpin. Minna amirun wa minkumul amir. Kami punya pemimpin, kalian punya pemimpin. Jadi ada dua pemimpin. Maka jadi ada dualisme itu. Ada sempat terjadi gejolak ya. Tapi ini nggak sampai berlarut-larut, enggak. Tapi pertama kali ada isu atau ada semacam polemik ya, siapa yang gantikan Nabi mimpin umat ini gitu loh. Nah, usulannya orang Ansor, dari Ansor ada satu, dari Muhajirin ada satu. Tapi itu ditolak sama Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab mengatakan, "Man lahu mithlu hadis salas." Ya, siapa di antara kalian yang mampu mengalahkan orang yang di dalamnya ada 3 keutamaan yang tidak ada orang lain memilikinya kecuali Abu Bakar. Bagaimana mungkin orang Ansor punya pemimpin? Sedangkan kita punya Abu Bakar. Manusia yang punya 3 hal yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Apa itu? Tsaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini Abu Bakar As-Siddiq adalah orang ketiga ya, ketika dalam gua itu kan cuma Rasul sama Abu Bakar dan ada Allah Subhanahu wa taala menyertai mereka. Tsaniyasnain, dia adalah 2 orang bersama Nabi di gua. Tidak ada manusia manapun yang menemani Nabi dalam gua itu kecuali Abu Bakar. Apakah mungkin kita ini memilih pemimpin selain Abu Bakar? Sedangkan Abu Bakar ini yang bersama Nabi, hijrah bersama Nabi, di gua bareng Nabi. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ya Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gelisah, jangan sedih. Wahai Abu Bakar, sungguhnya Allah bersama kita. Ini adalah khususiyah atau ini adalah fadilah khasah. Ini adalah keutamaan khusus bagi Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh semua sahabat. Bagaimana ada pemimpin, sedangkan di sini ada Abu Bakar. Apakah mungkin Abu Bakar ini dipimpini oleh orang? Gak mungkin, karena Abu Bakar harus jadi pemimpin. Begitu maksudnya. Akhirnya, apa yang terjadi? Akhirnya Umar, saya bacakan, summa basata yadahu fabaya'ahu fabaya'ahun nasu bai'atan hasanatan jamilatan. Akhirnya Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan akhirnya orang Ansor ridho semuanya. Orang Ansor ridho semuanya. Nggak ada yang kecewa. Nggak ada barisan sakit hati, tidak ada. Semuanya setia, semua sepakat, cinta dan setuju dan sah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kisahnya ya. Ini kisah berdasarkan hadis yang sangat singkat. Kalau kronologi utuh lagi, bagaimana proses tadi setelah Rasulullah wafat, bisa antum baca. Saya kasih referensi ya. Tadi yang kitab yang sangat beredar di banyak toko-toko buku, yaitu kitab tadi tuh. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum, karya Al-Imam Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian kitab yang kedua membahas apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Ini penting kitab ini. Ada kitab namanya kitab Hikbatun Minat Tarikh. Ya, Hikbatun Minat Tarikh. Kitab ini juga sudah diterjemahkan. Judulnya Inilah Faktanya. Ya, di judul Indonesianya maksud saya. Kalau judul Arabnya Hikbah Minat Tarikh. Sepenggal kisah atau bukan sepenggal kisah ya, hikbat minat tarikh, yakni sebuah sejarah, potongan sejarah semenjak Rasulullah wafat sampai terbunuhnya Sayyiduna Husain radhiyallahu anhu. Nah, itu kitab itu bagus sekali menjelaskan tentang ketika Rasulullah wafat, apa yang terjadi. Nah, itu bagus, yaitu kitab Hikbah Minat Tarikh. Dan juga untuk kronologi detailnya tadi kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ikhwatal iman, itu yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan masih ada beberapa hadis tentang wafatnya Nabi. Dan insya Allah akan kita jelaskan pada pembahasan yang akan datang. Setelah pembahasan Rasulullah wafat, nanti ada bab fi mirathi Rasulullah. Fi mirathi Rasulillah. Tentang warisannya Rasulullah. Apa Nabi itu meninggalkan warisan? Ya, apakah Nabi punya warisan? Nah, itu nanti akan kita bahas.
Terus nanti juga ada bab mimpi ketemu Rasulullah. Nah, Rasul sudah wafat. Terus ada orang mimpi ketemu Nabi. Bagaimana mimpi ketemu Nabi? Apa mungkin mimpi ketemu Nabi? Dan apakah orang yang mimpi ketemu Nabi pasti itu Nabi? Apakah begitu? Nanti insya Allah akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Saya kasih tanda dulu. Insya Allah sampai di sini pertemuan kita. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikum. Mas Khairuddin, mohon maaf untuk malam ini tidak usah ada pertanyaan. Kita cukupkan saja sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi informasi yang berharga, ilmu yang bermanfaat, semakin menjadikan kita rindu dengan Rasulullah dan mengilmui tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.